Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan dari channel YouTube-nya Sultan KB. Dan kali ini kami akan cerita dikit mengenai perjalanan haji kami ketika melaksanakan ibadah haji di tahun 2014 lalu. Kami cerita di sini karena mengingat kami pernah naik haji dengan waktu tunggu kurang dari 1 tahun, dimana istri saya waktu tunggunya adalah 6 bulan dan saya pun 3 bulan. Alhamdulillah karena kami bisa berangkat haji di tahun 2014 berdepatan dengan Haji Akbar. Dan alhamdulillah kami pulang pergi selamat dan teman-teman kita dalam tim juga selamat. Mungkin sulit dibayangkan bahwa kami bisa berangkat haji itu daftarnya 3 bulan. Bukan seperti teman-teman lain yang bisa setahun, 2 tahun ataupun 10 tahun. Karena kala itu kami naik haji itu ketika kami berada di Australia. Jadi kami menggunakan visa student, visa istri saya untuk bisa berangkat haji di tahun 2014. Dengan syarat adalah visa itu sudah dicap sama pemerintah Australia itu masuk Australia itu 2 tahun sebelum berangkat. Alhamdulillah kami masuk ke Australia itu di tahun 2012 dan ketika kami haji 2014, alhamdulillah sudah 2 tahun kami berada di Australia dan kami bisa berangkat. Jadi itu yang berangkat pada rombongan kami itu tidak hanya kami yang student, tapi juga ada beberapa dari daerah lain yang ada di Australia itu, baik di Brisbane, Perth ataupun Melbourne dan lainnya. Jadi rata-rata yang ikut adalah hampir 40% adalah student dan pasangannya. Jadi kalau Anda sekolah PhD atau ambil S3 di Australia, sempatkanlah mendaftarkan haji di sana. Sebenarnya kami rencana berangkat haji itu tahun 2015. Tapi karena kala itu ketika istri saya pun bilang mendadak bahwa kita berangkat di tahun 2014 saja, makanya saya menolak awalnya karena saya merasa tidak bisa kehilangan pekerjaan saya. Dan kali itu saya bekerja sebagai supervisor di ISS Facility Services Australia di Canberra, tepatnya di kantor Enyu. Karena saya takut akan kehilangan pekerjaan apabila saya cuti untuk waktu yang begitu lama, yaitu setahun. Dan lama saya menunggu waktu itu untuk berangkat. Jadi istri saya izinkan untuk berangkat haji kala itu. Jadi dia mendapatkan walinya kepada orang lain, dan atas izin suami dia berangkat haji. Jadi kita minta izin surat keterangan dari imam masjid di Canberra kala itu. Dan ketika itu saya ngomong sama bos saya dan bilang, apakah saya bisa pergi haji, karena saya memerlukan waktu yang cukup lama untuk itu. Dan akhirnya mereka bilang ya udah berangkat aja, gak ada masalah, asalkan nanti potong cuti aja, jadi kamu nggak usah cuti. Ya kebetulan waktu itu saya mengumpul cuti dan dapat 3 minggu kayaknya, dan sisanya seminggu bisa saya izin cuti. Jadi ya akhirnya saya masih ragu untuk berangkat. Namun ketika ada ceramah seorang Ustadz yang dari Canberra, dari Sydney kala itu menyatakan, kenapa kamu nggak berangkat? Kenapa kamu nggak mau berangkat sama istrimu? Apa kamu nggak mau menjaga istrimu ketika haji? Saya tidak bisa menjawabnya. Kenapa nggak berangkat? Ya karena saya takut kehilangan pekerjaan saya bilang. Saya jawab gitu. Dan akhirnya Ustadz itu bilang, ingat janji Allah. Ingat janji Allah. Dan jangan khawatir dengan kehilangan pekerjaan. Dan saya selami apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz itu, dan saya bilang sama Ustadz itu,
oke, saya akan berangkat, dan apakah ada seat untuk saya, dan saya ingin bersama istri saya untuk naikkan ibadah haji. Dan alhamdulillah setelah 1 minggu saya menunggu kepastian itu, ada telepon dari seorang teman saya dan bilang bahwa ada yang batal berangkat, ada 4 orang yang batal berangkat karena ada yang istrinya hamil anak pertama, dan akhirnya saya pun mendaftar haji di sana. Ya alhamdulillah bisa berangkat bersama istri saya. Jadi itu kenapa saya bisa berangkat haji, daftar haji selama 3 bulan baru berangkat. Alhamdulillah banyak kelancaran yang saya peroleh dan istri saya selama kami menunaikan ibadah haji. Di antaranya waktu kami tawaf itu kami dikawal oleh askar atau polisi, jadi polisinya polisinya dari Arab Saudi. Jadi ketika kami masuk pertama kali untuk tawaf, dibilang iyalah, ayo ikut kami ya. Jadi kami diajaknya untuk mengawal kami, jadi 40 orang itu satu askar. Jadi ya kami tawaf dengan lancar tanpa desak-desakan seperti yang lain. Tapi ya itu hari pertama, dan setelahnya itu ya banyak kemudahan yang kami peroleh. Intinya ya kita harus banyak bersedekah. Ya sedekah dan juga menolong orang itu kunci kita bisa berangkat haji dengan lancar, dan alhamdulillah insya Allah haji mabrur ya. Tuh. Jadi banyak kemudahan seperti itu. Jadi ya bila Anda ingin naik haji mudah, cepat, tanpa menunggu lama seperti yang ada di Indonesia, ada baiknya Anda merencanakan untuk kuliah S3 di Australia. Karena di sana pemainnya dikit. Di sana banyak agen-agen haji yang bisa memberangkatkan Anda ke Mekah, Madinah, dan kami itu menggunakan haji Ra'odoh. Ra'odoh bagus, jadi kami dapat kenikmatan lah kita. Haji kala itu di tahun 2014 ya guys. Nanti untuk lebih lanjutnya Anda bisa menanyakan itu kepada agen haji yang ada di Sydney. Dan kala itu kami naik haji bersama orang-orang Indonesia yang ada di seluruh Australia, baik itu warga Australia, VR ataupun student. Jadi ya itulah kemudahan kami ketika naik haji dari Australia. Ya alhamdulillah haji kami itu ya disamakan dengan haji plus di Indonesia. Jadi kala itu kami membayar dengan harga $8.900 Australia. Ya haji plus mungkin ya guys. Tapi ya ada kemudahan ya kami berangkat. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Jadi itulah sedikit cerita mengenai haji. Kami berangkat dengan mudah, lancar, dan tanpa ada masalah. Kembali pulang selamat, tanpa kurang suatu apapun. Keluarga sehat, anak-anak sehat, mertua saya sehat, dan semua sehat. Ya kala itu kami minta tolong mertua saya untuk datang ke Australia menjaga anak-anak kami. Anak kami ada 2 kala itu dan masih kecil-kecil. Alhamdulillah mertua saya pun dibantu teman-teman komunitas Indonesia di Australia kala itu. Jadi ya ada yang mensupport mertua saya mengajak jalan agar mereka tidak bosan dengan kondisi Australia yang sepi, Canberra khususnya ya, yang sepi, menunggu anak dan jaga anak selama kami berangkat haji selama 1 bulan lebih. Dan enaknya di Raudah itu, kita sebelum naik haji, berangkat haji ke Mekah, kita akan ditempatkan di Indonesia dulu. Jadi kita tuh berangkat dari Jakarta hajinya. Jadi kita sebelum berangkat haji kita bisa bertemu dengan keluarga kita yang lain yang ada di sana. Kita bisa jumpa dan misalnya kita bisa berangkat sebelum kita berangkat ke Mekah. Jadi kalau misalnya kita berangkat tanggal 9, nah tanggal 8 sudah kumpul di hotel yang disiapkan oleh Raudah Haji di Jakarta. Jadi itulah sedikit cerita, maaf yang ngulang terus, tapi ini insya Allah terakhir ya. Jadi intinya kita harus ikhlas
dan siap untuk berangkat haji. Karena kalau kita ada uang, kita kalau tanpa niat dan ikhlas agak susah kita menaik haji. Saya berangkat haji itu 3 bulan sebelum berangkat, dan uang pun agak punya sedikit, jadi ya akhirnya kami menabung lah di sana. Kebetulan gaji saya kala itu ya sekitar $5.000 ya guys. Jadi ya kami nabung dan juga alhamdulillah semua lancar. Jadi itulah cerita sedikit mengenai kami bisa berangkat haji dengan masa tunggu 3 bulan. Oke guys, nanti cerita lain kita lanjutkan mengenai selama di sana dan apalagi pengalaman yang jumpa dengan malaikat subuh, walaupun tidak jumpa tapi baunya dan lainnya. Oke guys, see you next time, dan jangan lupa subscribe ya guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.